Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan devotion. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kembali lagi ke Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami untuk menerima firman Tuhan ini. Siapkanlah hati kami yang terbaik ya Tuhan, yang siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga anak-anak kami kelas 3 sampai kelas 6 semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin memberikan hidup mereka di dalam Tuhan, agar mereka terus hidup layak dan hidup berkenan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah buku kehidupan. Pertanyaannya, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau buku kehidupan? Nah, ini firman Tuhan diambil dari 4 ayat di sini ya. Jadi yang pertama itu Wahyu 3 ayat 5, Ibu akan bacakan dan anak-anak boleh mengikuti atau boleh bersama-sama membaca sama Ibu ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kalian mendengarkan tentang kitab kehidupan? Mungkin dari antara kalian ada yang pernah dengar ya, atau mungkin ada yang belum pernah. Nah, ternyata Tuhan itu punya kitab kehidupan. Nah, apa sih kitab kehidupan itu? Nah, kitab kehidupan itu, istilah kitab kehidupan muncul 8 kali dalam perjanjian baru dan 2 kali dalam perjanjian lama. Yang tadi Ibu sudah bacakan beberapa ya. Nah, berikutnya kitab kehidupan merupakan daftar nama orang yang diselamatkan, yaitu mereka yang memiliki kewarganegaraan dalam kerajaan Allah. Jadi nama-nama orang yang akan masuk surga itu harus tertulis namanya di dalam kitab kehidupan ini. Nanti kalau tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, berarti dia bukan warga negara kerajaan Allah. Nah, berikutnya, apa sih fungsi kitab kehidupan? Di sini disampaikan Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 memberikan pengajaran yang tegas bahwa kitab kehidupan berisikan nama orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan yang dimaksudkan adalah keselamatan jiwa, bukan sekedar hidup jasmani, melainkan hidup yang kekal. Karena kita tahu ya kalau tujuan hidup kita itu adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itulah orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Apa itu lautan api? Lautan api itu yang dikenal juga dengan istilah neraka. Ya. Wahyu 20 ayat 15 dikasih tahu tadi, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Nah, nanti ketika pada akhir zaman atau pada akhirnya nanti dari akhir kehidupan kita ini, bahwa kitab ini akan dibukakan, nama siapa yang tidak ada di sana ya akan dilemparkan ke lautan api. Nah, kitab kehidupan dalam konteks ini adalah nama-nama yang tercantum dari orang yang akan hidup bersama Allah di surga selama-lamanya. Ialah daftar nama mereka yang telah selamat. Wah, enak sekali ya anak-anak. Nah, Wahyu 20 ayat 12 dikasih tahu di sini, dan aku melihat orang-orang mati. Ini adalah penglihatan dari Yohanes ya. Besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap perbuatan kita, anak-anak, mulai dari pagi sampai malam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua terekam. Perbuatan kita itu semua terekam sama Tuhan, dan kita akan pertanggungjawabkan semuanya itu. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun ya. Nah, berikutnya, apa sih syarat agar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Di sini Ibu sampaikan yang pertama itu adalah, yang utama haruslah percaya, atau sebagai dasarnya adalah haruslah percaya atau beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak kelas 3 sampai kelas 6. Masih ada nggak di antara kalian yang masih meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Nah, kalau kalian masih ragu, berarti namanya belum tertulis dalam kitab kehidupan ini. Tetapi kalau kamu benar-benar percaya dan beriman kepada pribadi Yesus Kristus, maka otomatis nama kalian akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, setelah itu apa? Berikutnya, di situ juga ada nama-nama para pemenang. Ya, pemenang itu artinya yang tetap setia ya, mulai dari dia sekarang sampai pada akhir hidupnya, dia tetap setia. Jadi bukan hanya SD aja dia setia, SMP nggak setia. Pada saatnya nanti pas di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, itu tidak ya. Dan berikutnya, bersandar dalam kuasa Roh Kudus untuk menjaga kekudusan hidup dan perbuatan. Jadi dia bersandar kepada kuasa Roh Kudus, bukan kepada kuasa yang lain atau roh-roh atau peramal atau yang lain gitu ya. Nah, berikutnya, yang sudah memiliki hidup Kristus. Artinya orang yang memiliki hidup Kristus itu beda loh. Dia suka memaafkan, dia rajin ya. Kalau dia belum memiliki hidup Kristus, pasti dia malas-malasan, menunda-nunda waktu mengumpulkan PR, atau bahkan menunggu-nunggu mamanya, membuat mamanya emosi. Nah, orang-orang yang masih begitu itu belum memiliki hidup Kristus. Hidup Kristus itu adalah orang-orang yang rajin, yang terus semangat gitu ya, yang melakukan tanggung jawab dengan baik-baik, tidak menunggu-nunggu yang lain atau membuat orang jadi rugi dan lain-lain. Nah, berikutnya, yang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari senantiasa mendapatkan pertolongan serta petunjuk Tuhan. Jadi di dalam hidupnya dari hari demi hari dia mengandalkan Tuhan, dia bertanya sama Tuhan. Dia selalu bertanya dan menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Dia dekat sekali sama Tuhan ya. Bukan dia dekat sama Tuhan bukan hanya hari Minggu saja atau hanya pas mau makan aja dia berdoa. Tetapi detik demi detik hidupnya itu senantiasa mendapat pertolongan Tuhan. Nah, teguh berpegang pada kebenaran kudus ya. Itu dia. Nah, berikutnya, jadi kesimpulannya apa? Jika seseorang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan menuliskan nama di dalam kitab kehidupan. Nah, ya semua percaya ya. Tuhan telah menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat masuk surga, ya ingat baik-baik, tidak ada yang dapat masuk surga atas dasar kemampuannya untuk hidup kudus, atau atas amal ibadahnya, atau atas apapun juga yang dia mampu lakukan. Sebab karena kasih karunia
Sekali lagi Ibu ulangi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu atau nama kita ditulis dalam buku kehidupan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ingat ini ya anak-anak. Nah, berikutnya, apakah nama kita dapat terhapus dari kitab kehidupan? Nah, dulu Ibu berpikir itu ditulis permanen. Ternyata tidak ya anak-anak. Nah, dari ayat firman Tuhan ini ya dikasih tahu bahwa nama kita itu bisa terhapus, bisa dihapus oleh Tuhan. Ini kita lihat kisahnya waktu Musa ya. Pada saat orang Israel menyembah patung lembu emas, Musa berkata pada Allah, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku," katanya. Di sini kan Musa mencoba mau minta maaf kesalahan bangsa Israel kepada Tuhan. Dia bilang, "Ampunilah Tuhan, dan kalau enggak hapuskan aja lah namaku." Nah, Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa ya. Dia mau memberikan hidupnya kepada bangsa Israel. Ternyata itu enggak boleh. Pokoknya kata Tuhan, siapa yang berdosa, ya namanya yang harus dihapus. Musa kan enggak. Jadi bukan nama Musa yang dihapus, tapi nama orang yang berdosa itu. Nah, berikutnya, saat tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini akan dihapus nama kita dari kitab kehidupan. Misalnya gini, artinya gini. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus itu SD percaya, SMP percaya. Karena sesuatu hal ketika kamu SMA, kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin karena ada orang kaya, terus kamu disuruh meninggalkan Tuhan Yesus supaya kamu dikasih harta, kamu tinggalkan Tuhan Yesus atau yang lain. Nah, saat itulah namamu sudah dihapus dari kitab kehidupan. Nah, berikutnya, tidak menaati kebenaran Tuhan, hidup dalam dosa-dosa. Orang-orang yang tidak mau bertobat ya. Dia udah tahu bahwa bohong itu dosa, tapi terus dia masih berbohong dan berbohong dan berbohong. Sudah tahu dia nakal, tidak mau taat, tapi terus dia lakukan, tidak mau bertobat. Nah, ingat ya anak-anak, ketika kamu masih berdosa atau melakukan dosa, ingat, tidak ada dosa apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini kamu dalam keadaan menurut kamu sangat berdosa di hadapan Tuhan, langsung ambil keputusan, kamu datang sama Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh Tuhan. Tuhan ini diintimidasi oleh iblis. Tuhan lagi nggak mau lagi sama aku kan banyak kali dosaku. Nah, saat kamu ngomong seperti itu, justru Tuhan itu datang untuk orang-orang berdosa. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, ya. Semua dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali orang yang mendukakan hati Roh Kudus, ya. Yang mendukakan Roh Kudus artinya udah Roh Kudus menggerakkan hati kita tapi kita mengabaikannya. Nah, itu Tuhan katanya ya, firman Tuhan bilang itu adalah dosa yang tidak diampuni, ya. Jadi pekalah kepada Roh Kudus, ya. Berikutnya, bersandar dalam kekuatan sendiri. Nah, ini nggak boleh ya, kita terus bersandar kepada Tuhan, ya. Oke, apa sih buktinya? Wahyu 3 ayat 5 tadi, barang siapa menang, ya inilah dia yang menang, itu yang bisa mau bertobat, mau meresponi firman Tuhan, ya. Ia akan dikenakan pakaian putih yang terus bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wah, enak sekali ya. Nah, Wahyu 22 ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan kitab kehidupan itu artinya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi nggak boleh kita mengurang-urangi firman Tuhan ya, atau menambah-nambahi. Nah, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak kau hapuskan. Ini tadi yang kisah dari Musa. Oke?
Nah, jadi anak-anak, Wahyu 3 ayat 5 mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, untuk sebagai ayat pertanyaan refleksi yang pertama, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Nah, anak-anak silakan direnungkan ya. Berikutnya, apa yang akan kamu lakukan agar namamu tertulis selamanya dalam kitab kehidupan? Misalnya tadi, kita akan terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita. Ya, tetap percaya, setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, gitu ya contohnya ya. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu merupakan prioritas paling utama? Atau nilai 100 atau yang mana yang prioritas? Apakah itu? Kalau ibu pribadi ya, yang terutama itu adalah ini. Ya. Jadi Yesus berkata demikian. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Semoga firman ini boleh menguatkan kita, membuat kita semakin semangat mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam dan melakukannya, serta beriman kepada Tuhan selama-lamanya, tetap setia di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami dari anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, pakai semua Tuhan anak-anak kami ini menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, nama kami tetap tertulis dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat aktivitas hari ini. Tuhan, kami mau berdoa sepanjang minggu ini adalah minggu ujian-ujian. Bantu setiap anak-anak kami untuk terus mereka rajin mengumpulkan tugas-tugas mereka, sehingga kami boleh menyelesaikan semester 1 ini bersama dengan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada guru-guru kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.